Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa man ihtada bihudah wattaba' atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita pada pembahasan kitab Ahadisul Akhlaq, hadis-hadis akhlak, buah karya Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Dan ini adalah pertemuan yang ke-18 yang insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang bab i'adatul marid, menjenguk orang yang sakit. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi adab yang sangat mulia. Termasuk bagaimana interaksi kita, hubungan kita dengan sesama manusia. Di antara adab Islam yang sangat dianjurkan adalah tatkala salah satu di antara saudara kita, atau kerabat kita, atau tetangga kita, atau sahabat kita, dia sakit, maka kita dianjurkan untuk menjenguknya, untuk memberikan ketentraman, kenyamanan, doa, motivasi, mudah-mudahan saudara kita yang sakit lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati pada zaman kita sekarang, lebih-lebih pada musim pandemi ini, banyak saudara-saudara kita yang sakit. Maka hendaknya bagi kita untuk menjenguknya. Kalau kita bisa menjenguknya secara langsung, kita jenguk secara langsung. Jika tidak memungkinkan, maka hendaknya kita mendoakan, dan menjenguknya dari jarak jauh, dengan menanyakan kabarnya, mendoakan kebaikan, memberikan motivasi, dan itu bisa dengan WA, dan sebagainya. Banyak sekali dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan dan memberikan motivasi kepada kita, untuk menjenguk saudara kita yang sakit. Saya akan bacakan beberapa hadis dari Nabi SAW. Di antaranya adalah hadis Bara' bin Azib. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Beliau mengatakan, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa nahana an sab'in. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita dengan 7 perkara dan melarang kita dari 7 perkara. Amarona bi iyadatil marid. Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk menjenguk orang yang sakit. Wattiba'il janazah, mengantar jenazah. Watashmitil atis, dan menjawab orang yang bersin. Yani ketika dia mengucapkan alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah. Dan seterusnya. Berarti di dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita semuanya, untuk menjenguk orang yang sakit. Dan hukum asal perintah adalah wajib. Walaupun jumhur ulama mengatakan ini adalah bersifat sunnah. Apapun itu, baik itu wajib atau sunnah, maka ini adalah anjuran bagi kita semuanya. Demikian juga Nabi SAW pernah bersabda dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa Nabi SAW bersabda, udul marida wamshu ma'al janaizi tudzakirukumul akhirah.
Jenguklah orang-orang yang sakit dan antarkan jenazah. Ikuti, kalau ada yang meninggal, ikuti, antarkan ke kuburan. Tudzakirukumul akhirah. Niscaya hal itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Dengan kita menjenguk saudara kita yang sakit, dengan kita mengantar saudara kita yang telah meninggal ke kuburan, kita akan teringat kepada akhirat. Sehingga dengan mengingat akhirat tersebut, kita akan menjadi termotivasi, bersemangat untuk beramal saleh, bersemangat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa, bersemangat untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah, qanaah dengan pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak tergila-gila dengan fata morgana dunia. Demikian juga dalam riwayat yang lainnya, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, salasun kulluhunna haqqun ala kulli muslim. 3 perkara yang merupakan hak bagi setiap muslim. I'adatul marid, ya, menjenguk orang yang sakit, wattiba'ul janais, dan mengantar jenazah, watashmitul atis, dan menjawab, ya, orang yang bersin, idza hamidallah, jika dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakni ketika ada saudara kita yang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka hendaknya bagi kita untuk menjawab yarhamuk, semoga Allah SWT merahmatimu. Baik. Dan ini pula yang dipraktekkan oleh para salaf. Ya, mereka apabila ada salah seorang di antara mereka yang sakit, maka menjenguk. Ya, Al-A'mash pernah mengatakan, kunna naq'udu fil majlis, fa idza faqadna ar-rajula salasata ayyam sa'alna anhu. Kami kalau duduk-duduk di satu majelis, kemudian kami merasa kehilangan salah satu kawan kami 3 hari, sa'alna anhu, maka kami akan menanyakan tentangnya. Fa in kana maridan udnahu. Kalau memang sakit, maka kami akan menjenguknya. Jadi ini praktek para ulama ussalaf. Ketika mereka duduk, kemudian tanya-tanya, kok si fulan nggak kelihatan ya, kemana ya? Di absen. Ya, begitu. Perhatian dengan teman. Ya, ketika kita sholat berjamaah, kok tetangga kita kok nggak pernah kelihatan ya? Biasanya dia soft depan. Ada apa? Ya, ketika ada yang sakit, maka kita jenguk. Begitu seharusnya. Seorang muslim terhadap muslim yang lain. Saling mengecek, saling memperhatikan. Jangan cuek. Ya, kehidupan manusia pada zaman kita sekarang ini cuek. Ya, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Ya, tetangganya masuk rumah sakit, tetangganya ya kecelakaan, tetangganya ya punya masalah, ya nggak kita pikirkan. Ini adalah termasuk kerasnya hati, ya, dan kurangnya perhatian kita terhadap saudara-saudara kita, tetangga kita, kerabat kita. Jadi hendaknya bagi kita untuk mengecek, ya, mengabsen. Ketika ada saudara kita yang sakit, ya hendaknya kita untuk menjenguknya karena pahalanya luar biasa. Saya akan bawakan beberapa hadis dari Nabi SAW tentang keutamaan menjenguk orang yang sakit. Ya, semoga menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk melaksanakan anjuran agama ini, adab yang mulia ini. Kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim, kata Nabi, man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji. Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, maka dia akan senantiasa di kebun surga hatta yarji, sampai dia pulang. Insyaallah. Ya. Siapa yang menjenguk orang yang sakit, maka
pada dasarnya kita berada di taman-taman surga, di kebun-kebun surga, sampai kita pulang. Ini pahala yang luar biasa. Ya, siapa yang tidak ingin untuk berada di taman-taman surga? Kita berada di taman dunia saja, ya, yang penuh dengan keindahan, ya, pohon yang bunga yang bervariasi warnanya, itu senang sekali, indah sekali. Lantas bagaimana jika kita berada di taman surga, kebun surga? Ya, luar biasa. Baik, tidak cukup sampai di situ. Nabi SAW dalam riwayat Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekhul Albani, Rasulullah SAW bersabda, "Man ata ahahul muslim aidan masya fi kharafatil jannah hatta yajlis." Barang siapa yang mendatangi saudaranya, ya, muslim, untuk menjenguknya, maka dia berada di kebun surga, taman surga, sampai dia duduk. Fa'idha jalasa ghamarathur rahmah. Kalau dia duduk, ya, duduk menjenguk saudaranya yang sakit tadi, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala akan menaunginya. Dia akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana ghudwah, kalau itu di waktu pagi, shalla alaihi sab'una alfa malak hatta yumsi, maka akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore. Jika dia jenguknya pagi, maka akan didoakan oleh 70.000 malaikat, ya, sampai sore. Wa in kana masaan, kalau dia menjenguknya sore hari, shalla alaihi sab'una alfa malak hatta yusbih, ya, maka dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai pagi. Masya Allah. Ya, keutamaan yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Satu, ya, kita dalam perjalanan saja sudah berada di taman surga. Sampai kita duduk. Kalau kita sudah duduk, ya, pahala yang kedua, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada kita. Tidak cukup sampai di situ saja, ya, kita akan didoakan oleh malaikat. Bukan hanya satu malaikat, 70.000 malaikat mendoakan kita. Ya, dan doa malaikat kita tahu sendiri, mustajab. Karena mereka adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah perintahkan mereka laksanakan. Luar biasa. Ya. Ini satu malaikat saja sudah luar biasa, apalagi ini 70.000 malaikat. Kita kalau ada ustadz kiai doakan kita, senang banget. Apalagi kalau yang doakan adalah malaikat. Maka mari, ya, ayyul ihwah wal ahwat, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Ya, mari ketika ada yang sakit, ya, hendaknya bagi kita untuk semangat untuk menjenguknya. Demikian juga dalam hadis Abu Hurairah. Ya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man 'ada maridan nada munadin minas sama, tibta wa tibta mamsyak wa tabawwa'ta minal jannati manzila." Siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit, maka akan ada yang memanggil dari langit. Ya. Sungguh alangkah indahnya dirimu dan indahnya perjalananmu, dan engkau telah, ya, meraih suatu tempat di surga. Ya, subhanallah. Demikian juga dalam hadis Jabir, ya, dari hadis Jabir, hadis Ka'ab bin Malik, ya, man ada maridan khadha fir rahmah, siapa yang menjenguk orang yang sakit, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa di antara kita yang tidak ingin untuk disayang sama Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan dianjurkan, ma'asyiral muslimin, ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit, ya, untuk duduk dekat dengan, ya,
saudara kita yang sakit. Ya, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza adal marida jalasa inda ra'sih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menjenguk saudaranya yang sakit, apabila menjenguk orang yang sakit, maka beliau duduk di sisi kepalanya, yakni dekat. Summa qala sab'a mirar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 7 kali. As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyaka. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, zat yang maha mulia, Rabb, ya, pemilik arsy yang agung, an yashfiyaka, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanmu, ya. Jadi ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam hadis Anas bin Malik, kana hulamun yahudiyyun yahdumun Nabiy sallallahu alaihi wasallam famarid. Dulu ada anak kecil Yahudi, dia membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sakit. Padahal anak Yahudi, ya. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Lihat akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak kecil, Yahudi lagi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Ya, faqa'ada inda ra'sih. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di sisi kepalanya, dekat dengan kepalanya. Faqala lahu aslim. Ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, ya, masuklah kamu kepada Islam. Fanadhara ila abih. Lalu anak itu melihat bapaknya, ya, faqala lahu, lalu bapaknya mengatakan ati Abul Qasim. Ya. Lalu bapaknya mengatakan taatilah Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama. Lalu anak itu pun masuk Islam. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Jenguk orang yang sakit, dianjurkan untuk duduk dekat dengan saudara kita yang sakit. Ya, apa faedahnya? Faedahnya adalah supaya kita enak, ya, berbicara dengan orang yang sakit tadi. Karena kalau dekat itu kan enak berbicaranya. Berbeda kalau jauh, apalagi orang yang sakit, ya, nggak mungkin juga teriak-teriak. Yang kedua, ini lebih menenteramkan, ya, akrab dengan orang yang sakit karena lebih dekat, ya. Demikian juga di antara faedahnya juga adalah kita bisa lebih gampang untuk, ya, melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu, ya, meletakkan tangan kita di ubunnya, ya, ngecek panas apa tidak, ya, nanti bisa sambil mijetin, ya, itu adalah sunnah-sunnah Nabi SAW yang menunjukkan kasih sayang, yang menunjukkan kedekatan. Dan di dalam hadis ini juga terdapat faedah penting bagi kita bahwa menjenguk orang yang non-muslim, ya, ada saudara kita yang sakit atau tetangga kita, walaupun dia non-muslim, boleh. Ya, dengan tujuan untuk mendakwahi dia masuk Islam, ya, dengan dia melihat indahnya akhlak Islam dan akhlak kaum muslimin, ini bisa membuka pintu hatinya untuk, ya, tertarik kepada agama Islam. Dan itu sering terjadi pada zaman kita sekarang, ya. Banyak saudara-saudara kita yang awalnya adalah non-muslim, dengan melihat akhlak kaum muslimin, melihat akhlak Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga mereka tertarik untuk masuk Islam. Demikian juga disunnahkan ketika kita ya, menjenguk orang yang sakit tersebut untuk menanyakan kabarnya,
Ya, gimana? Ya, kondisinya sekarang, perkembangannya bagaimana? Ya, kita tanya. Jangan diem aja. Ya. Kemudian ya mendoakan kebaikan untuk untuk yang sakit. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika beliau menjenguk seorang pemuda yang mau meninggal dunia, ya, sakaratul maut. Qal kaifa tajiduk? Ya, gimana kabarnya? Gimana kondisimu? Qala wallahi ya Rasulullah, inni arjuwa wa inni akhafu dhunubi. Demi Allah wahai Rasulullah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku khawatir dengan dosa-dosa saya. Jadi dia berharap dan juga takut. Berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, surga dari Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia takut dari dosa-dosanya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, la yajtami'ani fi qalbi abdin fi misli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidaklah dua hal tersebut, yaitu berharap dan rasa takut, berkumpul di hati seseorang hamba dalam kondisi seperti ini, kecuali Allah SWT akan memberikan apa yang dia harapkan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan dari apa yang dia khawatirkan. Ya, yang menjadi pembahasan di sini adalah Rasulullah SAW menanyakan kondisi. Jadi kita ya tanyakan kondisi, ya gimana, ya gimana Pak, ya gimana Mas, misalkan, ya perkembangannya, kondisinya, keadaannya gimana, ya mana yang dikeluhkan, ya kemudian kita kasih motivasi, kita kasih doa, ya yang bisa membuat dia nyaman, tentram, ya. Dan saya ingatkan, jangan malah kemudian membuat orang yang sakit tersebut frustasi, ya. Kadang-kadang misalkan ada orang itu jenguk, kemudian cerita-cerita yang macam-macam, yang aneh-aneh. Nah ini nggak boleh, jangan. Ya, misalkan kita datang, ya sakitnya di situ, oh sakit liver misalkan, ya terus kita bilang, ya kemarin ada teman saya sakitnya sama seperti ini, mati dia misalkan. Wah jangan, itu malah membuat dia nanti frustasi. Kita berikan dia motivasi, doa, ya harapan, ya jangan malah membuat dia putus asa, ya panik dan lain sebagainya. Kita doakan, kita motivasi, kita sampaikan bahwasanya sakit ini adalah pelebur dosa-dosa kita. Sebagaimana Rasulullah SAW, ya pernah beliau bersabda di dalam hadisnya, ma min muslimin wala muslimatin wala mu'minin wala mu'minatin yamrudhu maradan illa hattallahu anhu min khataya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah sakit apapun, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya. Ya, maka ini penghibur bagi kita. Kalau kita sakit, ya ingat hadis ini, ya Allah, ini penggugur dosa-dosa saya. Ya Allah, ya ini mudah-mudahan ini bisa menghapus dosa-dosa saya begitu banyak. Ya, dengan sakit ini akan memberikan kepada kita banyak faedah. Dengan sakit kita sadar bahwa kita adalah manusia yang lemah, tidak pantas untuk sombong. Dengan sakit kita sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, selama ini kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa sholat, lupa puasa, lupa ngaji Al-Quran. Ya, dengan sakit kita diingatkan oleh Allah SWT. Ya, maka
mari kita mengambil pelajaran dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Demikian juga di antara sunnah ketika kita menjenguk orang yang sakit juga adalah meletakkan tangan kita di ya apa ini namanya ya dahi ya orang yang sakit atau di tangannya ya kita letakkan misalkan sambil kayak orang memeriksa panas apa tidaknya gitu ya. Nah, itu. Atau di tangannya ya, sambil kita pegang tangannya. Ini yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau pernah menjenguk sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Kemudian setelah ngobrol, summa wada'a yadahu ala jabhatih, summa masaha yadahu ala wajhi wa batni. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya pada dahiku. Kemudian mengusap tangannya pada wajahku dan perutku. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma shfi Sa'dan wa atmim lahu hijratah. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad dan sempurnakanlah hijrahnya. Fama ziltu ajidu burdahu ala kabidi. Ya. Fima yukhalu ilayya hatta sa'a. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saya ya teringat terus bagaimana dinginnya ya tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengenai ulu hatiku ya sampai sekarang ini. Ya. Jadi dianjurkan ketika kita menjenguk orang yang sakit itu ya memegang ya dahinya kita pegang, kemudian atau tangannya kita pegang. Ini ya satu supaya kita tadi bisa ngecek ya seberapa besar ya seberapa parah sakitnya. Ya kalau kita ngerti ya tentang kedokteran ya bisa ngasih saran ya. Kemudian diantara faedahnya juga adalah untuk menghibur, menyenangkan orang yang sakit itu ibadah. Ya, Nabi SAW bersabda, Inna min afdalil amal sururun tudhilu fi qalbi ahi. Termasuk amalan yang paling baik, kamu menggembirakan saudaramu. Ya, kemudian ketika kita meletakkan tangan kita tersebut, ya kita bisa sambil membacakan beberapa doa atau beberapa surat dalam Al-Quran, ya, ruqyah, ya, seperti yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau menjenguk orang yang sakit, beliau membaca Alhamdulillahirabbil alamin, surat Al-Fatihah, ya, bisa juga membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka yaqra ala nafsihi bil muawwidzat wa yanfuth. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sakit, maka beliau ya membacakan muawwidzat. Muawwidzat tadi, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, wa yanfus, kemudian ditiupkan. Falamma stadda waj'u kuntu aqra'u alaihi. Ketika sakitnya parah, sayalah yang membacakan kepadanya. Wa amsah biyadihi roja'a barakatiha. Kemudian mengusapkan ya dengan tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Aisyah, ya, roja'a barakatiha, berharap keberkahan ya dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, meletakkan kemudian membacakan beberapa ayat. Jadi yang perlu diperhatikan bahwa membaca ayat-ayat Al-Quran kepada orang yang sakit itu nggak mesti orang kesurupan. Sakit apapun. Ya, sakit panas misalkan, kita bacakan surat Al-Fatihah. Kita bacakan ya tadi Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, ya, Qul a'udzu birabbil falaq. Termasuk kesalahan sebagian kaum muslimin menganggap bahwasanya ruqyah itu hanya sekedar untuk orang yang kesurupan. Ya. Padahal tidak demikian. Karena Al-Qur'an ini adalah obat
syifa, ya, dia obat segala penyakit. Baik penyakit-penyakit hati, ya, penyakit kesurupan juga iya ya. Tapi bukan hanya itu saja. Penyakit apapun, bacakan ya Al-Qur'an. Ya. Nah, saya jadi teringat kisah salah seorang yang punya penyakit ginjal ya. Ya, dibacakan Al-Qur'an dan subhanallah. Ya, dalam waktu yang tidak lama sembuh. Ketika ditanyakan kepadanya, ya, maka dia pun mengatakan, bagaimana ya Al-Qur'an tidak menghancurkan batu ginjal tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andaikan kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, gunungnya akan hancur. Apalagi cuma batu ginjal aja. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini ketika kita menjenguk orang yang sakit, ya, duduk dekat dengannya, kemudian pegang tangannya atau dahinya, ya, kemudian bacakan beberapa ayat Al-Qur'an, ya. Nah, mari kita berbuat apa yang kita bisa untuk membantu saudara kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhah falyaf'al." Siapa di antara kalian yang bisa untuk berbuat, ya, membantu saudaranya, memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Ya, maka lakukanlah. Demikian juga hendaknya bagi kita untuk mendoakan, ya, mendoakan. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma rabban nas adhibil ba's washfihi antas syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ya, ya Allah, Rabbnya manusia, ya, hilangkanlah, ya, penyakit ini, sembuhkanlah dia. Engkau adalah zat yang menyembuhkan segala penyakit. Tidak ada kesembuhan kecuali dengan kesembuhan darimu. Ya, sembuhan yang tidak menyisakan sakit. Ya, demikian juga pernah Rasulullah SAW ketika meruqyah, bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin au ainin hasidin Allahu yashfik bismillahi arqiq. Ya, dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu. Ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita mendoakan kebaikan kepada saudara kita supaya dia sembuh, ya. Ini diantara adab-adab ketika kita menjenguk orang yang sakit, doa. Ya. Jangan mengatakan bahwa dokterlah yang bisa menyembuhkan, tenang. Doktermu ini, ya, dokter yang keren, dokter yang hebat. Sehebat apapun dokter, mereka hanyalah manusia. Ya, mereka hanyalah berikhtiar, berusaha, tapi segala sesuatu semuanya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Apabila saya sakit, Allah lah yang akan memberikan kesembuhan kepadaku. Jangan bergantung kepada manusia, jangan bergantung kepada dokter, jangan bergantung kepada obat, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya nasihatkan untuk sahabat-sahabat yang sakit, ya, untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa, jangan frustasi, ya. Tetap, ya, optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesembuhan kepada kita. Ya, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan saya nasihatkan juga jangan lupa untuk tetap beribadah, terutama salat. Ya, terutama salat. Ya. Jadi sakit bukan alasan bagi kita untuk meninggalkan salat. Justru saat sakit kita dituntut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita diuji oleh Allah sakit tetapi malah kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas tentang beberapa adab, ya, motivasi, demikian juga adab, ya, serta keutamaan bagi orang-orang yang menjenguk ketika kita menjenguk orang yang sakit. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga kita bisa mengamalkan, ya, apa yang dicontohkan oleh Nabi dan dianjurkan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang telah kita pelajari tadi. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.